Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab khususnya bagi adik-adik yang sekarang menempati bangku kelas 10 MA atau EMAN. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan mengajari kalian tentang beberapa bab yang ada di buku panduan bahasa Arab kelas 10 MA atau EMAN. Dalam materi kali ini kita akan belajar 6 bab ya, yang terdiri dari taksamul kalimah, domir, isim mufrad, musannah dan jamak, aksamul fi'il, istifham, dzaraf zaman, dan dzaraf makan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yuk simak video penjelasan berikut. Nah, kita mulai dari ad-darsul awal atau bab 1. Pada bab 1 ini tentang taksamul kalimah atau jenis-jenis kalimat. Seperti yang telah kita ketahui tentang bahasa Arab, bahwa kalimat di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa saja? Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fi'il, dan yang ketiga ada huruf. Nanti kita bahas satu-satu tanda-tanda dari isim, fi'il, huruf itu apa saja sih? Terkadang kita susah untuk menentukannya salah satu dari mereka. Nah, di sini ada isim dan tanda-tanda isim. Untuk mempermudah kita menentukan suatu kata dalam kalimat bahasa Arab, apakah kata itu termasuk isim atau bukan, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja yang termasuk tanda-tanda isim itu. Yang pertama, al-hafdu atau huruf terakhir yang berharokat kasroh. Yang kedua, at-tanwin, menerima tanwin. Yang ketiga, al-alif wal lam, menerima alif diawali oleh alif lam. Dan yang keempat, huruf harful hafdi wal qasam, huruf jar dan huruf qasam. Tanda isim yang pertama yaitu adanya al-hafdu, yaitu huruf terakhir kata yang berharokat kasroh. Nah, tanda isim yang kedua ini bisa menerima harokat tanwin pada huruf terakhir dari kata tersebut, baik fathatain, kasrotain, maupun dhammatain, seperti kolamun, kitabun. Tanda isim yang ketiga yaitu alif lam, menerima atau bisa dimasuki al, seperti kolamun artinya pulpen. Nah, pulpen yang dimaksud masih bersifat umum, tidak mempunyai pengertian khusus, alias sembarang pulpen. Namun apabila dimasuki alif lam, artinya itu berbeda, bukan pulpen saja, namun pulpen yang itu. Nah, jadi mempunyai pengertian khusus. Intinya isim itu kata benda yang memiliki pengertian khusus. Dan yang keempat, haruful hafdi wal qasam. Ada 2 macam huruf hafdu. Yang pertama huruf jar. Huruf jar di sini ada min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, alqaf, dan alam. Jadi apabila kalian menemukan kalimat yang diawali oleh huruf-huruf ini, maka dipastikan bahwa kalimat itu isim atau kata benda. Nah, yang kedua yaitu huruf qasam atau kata sumpah. Huruf qasam di dalam bahasa Arab cuma ada 3, yaitu al-waw atau wawu, al-ba atau ba, dan at-ta. Dan yang ketiga ada at-ta atau huruf ta. Selanjutnya yaitu tentang al-fi'lun atau fi'il, di mana fi'il di sini memiliki arti kata kerja. Jadi setiap kata kerja di dalam bahasa Arab itu dinamakan fi'il. Untuk jenis-jenis fi'il nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Kita akan membahas tanda-tanda fi'il apa saja sih? Yang umum tanda-tanda fi'il itu ada 4, teman-teman. Yang pertama didahului oleh huruf qad. Semua lafaz yang didahului oleh huruf qad adalah fi'il. Jika qad bertemu dengan fi'il madi atau fi'il yang menunjukkan masa lampau, artinya sungguh. Namun jika bertemu dengan fi'il mudhari atau yang sedang dikerjakan, maka artinya terkadang. Nah, yang kedua didahului oleh huruf sin. Huruf sin di sini memiliki arti akan. Seluruh kata yang didahului oleh huruf sin juga merupakan fi'il.
Yang ketiga yaitu didahului oleh huruf saufa. Artinya sama dengan sin yaitu akan. Dan yang keempat diakhiri oleh huruf tak taknis yang berharokat sukun. Nah, bisa dilihat contoh di samping. Qad qamatis shalah. Nah, itu qad qamatis shalah yang merupakan fiil yaitu qomat pada lafaz qomatis, dan qad aflahal mu'minun yang merupakan fiil yaitu aflaha. Dan yang tanda fiil yang kedua, sin kalla saya'lamun, maka yang merupakan fiil itu ya'lamun. Dan sama saja seperti yang ketiga, kata saufa, kalla saufa ta'lamun. Jadi yang merupakan fiil itu ta'lamun. Yang keempat, tak taknis, qad qomat. Jadi yang merupakan fiil itu qomat. Selanjutnya ada huruf. Nah, di sini tanda-tanda huruf meliputi yang pertama, tanda-tanda huruf yang pertama bisa berdampingan dengan isim atau fiil. Yang kedua bisa berdampingan dengan isim. Contohnya adalah huruf jar seperti yang dijelaskan tadi. Apabila ketemu dengan kata min, ila, an, itu merupakan tanda-tanda huruf. Huruf jar itu termasuk huruf, teman-teman. Terus yang ketiga bisa berdampingan dengan fiil. Contohnya huruf jazm dan huruf nasab atau yang berharokat fathah. Selanjutnya kita memasuki bab yang kedua. Apa saja yang kedua itu? Nah, di sini ada ad-domair, artinya domir-domir. Apa itu domir? Domir merupakan kata ganti. Domir dalam bahasa Indonesia dinamakan kata ganti, sedangkan definisi domir merupakan isim ma'rifah yang mabni yang bermanfaat untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok. Domir di sini dibagi menjadi dua, ada domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil ini juga dibagi menjadi dua, domir yang berharokat, domir yang bersifat marfu atau berharokat dhammah, dan domir yang bersifat mansub atau berharokat fathah. Nah, domir munfasil di sini pengertiannya domir yang penulisannya dipisah dari isimnya, sebab domir munfasil ialah domir yang berdiri sendiri. Domir munfasil dibagi menjadi dua, domir munfasil yang dirofakkan dan domir munfasil yang dinasobkan. Sedangkan yang domir yang kedua yaitu domir muttasil, merupakan domir yang penulisannya estafet dengan kata yang ada. Maksudnya itu domir muttasil ini menyatu dengan kata kerjanya. Nah, domir ini berkedudukan sebagai objek. Nah, domir muttasil ini dibagi menjadi 3 kedudukan, yaitu domir muttasil yang dibaca rofa, domir muttasil yang dibaca nasab, dan domir muttasil yang dibaca jar. Nah, ini ada contohnya teman-teman. Macam-macam domir itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, dan nahnu. Dan selanjutnya, nah, kita memasuki bab yang ketiga. Bab yang ketiga di sini mengenai isim mufrad, musanna, wal jama'. Bila dilihat dari segi jumlahnya, isim ini dibagi menjadi 3. Bila dilihat dari segi jumlahnya, isim dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan isim jama'. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Nah, isim mufrad, isim yang menunjukkan kata arti tunggal, baik untuk muzakkar atau muannas. Muzakkar itu laki-laki dan muannas itu perempuan. Maksudnya kata-kata yang mengandung manusia, perempuan, buku, dan sekolah itu termasuk ke dalam isim mufrad. Tanda i'rab untuk isim mufrad adalah fathah ketika rofa, fathah ketika nasab, dan kasroh ketika khafad. Dan yang kedua isim musanna atau isim yang menunjukkan arti dua dan masing-masing bisa memiliki arti sendiri ketika dipisah. Adapun bentuk katanya dengan menambahkan alif dan nun dalam keadaan marfu serta ya dan nun dalam keadaan mansub dan majrur. Nanti di belakang ada contohnya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada isim jamak. Isim jamak adalah
isim yang menunjukkan arti 3 atau lebih dengan tambahan di akhirnya atau dengan berubah bentuknya. Jamak di sini masih dibedakan lagi menjadi jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim. Jamak muzakkar salim di sini diartikan sebagai isim yang dijamakkan dengan tambahan nun wawu ketika dibaca rofa dan nun wawiyah ketika dibaca nasab dan jar. Dan yang kedua yaitu jamak muannats salim, isim yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta ketika dibaca rofa, ditandai dengan dhammah dan ditandai dengan kasroh ketika dibaca nasab dan jar. Contohnya al-mufrad, kan karena al-mufrad ini menunjukkan satu atau tunggal, contohnya qalamun, mistorotin, syamsin, dan benda-benda yang menunjukkan satu gitu. Al-musanna atau benda yang menunjukkan dua, qalamani, dua bolpen, maktabani, dua kitab, madrasatani, dua sekolah, begitu teman-teman. Terus yang ketiga al-jama'. Al-jama' itu kata benda yang menunjukkan banyak benda gitu. Contohnya mudarrisina, banyak pengajar, wa mudarrisati, kutubun, banyak buku, fusulun, banyak kelas. Nah, jamak muzakkar salim contohnya mukminuna, mukminina, dan jamak muannats salim contohnya ustazatun, thalibatun. Terus selanjutnya ad-darsur rabi atau bab yang keempat. Bab yang keempat adalah aqsamul fi'il atau macam-macam fi'il. Nah, dalam bahasa Arab fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua ada fi'il mudhari, dan yang ketiga ada fi'il amr. Pengertian dari fi'il madhi yaitu kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa lampau dan tandanya bisa menerima ta. Dan yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini memiliki pengertian kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri atau yang sedang terjadi sekarang. Contohnya fi'il mudhari itu biasanya didahului oleh iya, ta, dan alif atau nun. Seperti yarji'u, dia pulang, atau yazhabu, dia pergi, artinya dia sedang pergi. Terus yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr umumnya itu menjelaskan tentang kata kerja yang bersifat perintah seperti udhul, masuklah, ijlis, duduklah. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya di sini ada tabel yang menunjukkan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Hasolah. Ketika fi'il madhi dia memiliki arti dia telah memperoleh, dan ketika menjadi mudhari dia menjadi yahsulu, artinya dia sedang memperoleh. Ketika menjadi fi'il amr menjadi uhsul atau perolehlah. Dan yang contoh yang kedua naqola, ketika menjadi fi'il madhi dia memiliki arti dia laki-laki sudah mengangkut, dan ketika menjadi fi'il mudhari dia menjadi yangkulu, artinya dia sedang mengangkut. Ketika menjadi fi'il amr dia menjadi kata perintah yaitu angkut. Bab yang kelima yaitu tentang al-istifham. Al-istifham di sini diartikan sebagai isim atau kata benda yang dipakai untuk menanyakan sesuatu. Ada apa saja al-istifham di sini? Yaitu ada ma, apa, man, siapa, aina di mana, maza apa, hal apakah, kaifa bagaimana, mata kapan, kam berapa, dan limaza kenapa. Contohnya di sini kan ada kata istifham ma, man, aina, maza. Ma haza, apa ini? Maka jawabannya haza kitabun, ini buku. Ma, yang kedua, ma hazal kitab, apa ini buku? Kitab buku apa ini? Haza kitabul lughatil arabiyah, ini adalah buku bahasa Arab. Yang ketiga, mas muka, siapa namamu? Ismi Amar, namaku Amar. Ma unwanuka, di mana rumahmu, alamatmu? Sari'i Hasim As'ari Rokmun Homsata wa Isruna, Jombang. Alamatnya di Jalan Hasim As'ari nomor 25 Jombang. Ma rokmu jawalika, berapa nomor teleponmu?
Nomor teleponnya yaitu 081 234 461 502. Nah, untuk istifham yang kedua ada man. Man anta, siapa kamu? Maka jawabannya ana tolibun, aku seorang murid laki-laki. Istifham yang ketiga itu aina. Aina Nabilah, di mana Nabilah? Fi ghurfatil muzkaroh, di ruang belajar. Aina tajlis, di mana kamu duduk? Amamat televisiun ya abi, di depan televisi wahai ayahku. Dan istifham yang keempat yaitu maza. Maza takmal, apa yang kamu kerjakan? Akra'ul jaridah, aku membaca koran. Maza taktub, apa yang kamu tulis? Aktubul kisah, aku menulis novel. Maza turidu, apa yang kamu inginkan? Uridul qahwatun, aku ingin kopi. Dan istifham yang kelima adalah hal. Hal artinya apakah? Hal anta mudarris? Maka jawabannya ada dua. Kalau enggak iya, tidak. Jawaban di sini, na'am, ana mudarris. Ya, saya guru. Tapi kalau dijawab tidak, maka menjadi la, ana tolibun. Tidak, aku bukan guru, tapi aku murid. Nah, hal tusafiru ila Jakarta liyaum, apakah kamu bepergian ke Jakarta hari ini? Na'am, usafiru ila Jakarta yaum. Ya, saya bepergian ke Jakarta hari ini. Kalau jawabannya tidak, maka menjadi la usafiru ila Jakarta gadan. Tidak, aku akan bepergian ke Jakarta segera. Dan istifham selanjutnya kaifah. Kaifal hal? Bagaimana kabarmu? Maka jawabannya bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah baik. Yang kedua, kaifa tazhabu ilal madrasah? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Maka jawabannya masyad alal aqdam. Aku berjalan kaki. Yang kata istifham yang keempat. Yang selanjutnya, mata tanawul futur? Kapan kamu sarapan pagi? Fisaati sadisati wan nisfi, artinya pada jam 6:30 atau fil istirahah, atau pada jam istirahat. Istifham yang selanjutnya ada kam saatul an, jam berapa sekarang? As-saatul asyirah ila khamsi daqaik, jam 10 kurang 5 menit. Yang selanjutnya, kam toliban fil fasli, ada berapa murid di kelas? Arba'una toliban, ada 40 murid. Nah, kata istifham yang terakhir adalah limaza. Limaza ta'akhirta ya Ahmad? Kenapa kamu keluar wahai Ahmad? Afwan ya Ustadz asyari'i mazadaham jiddan. Dan yang kedua, limaza tadhabu ilal maktab? Kenapa kamu pergi ke perpustakaan? Li asta'iro ba'dal kutub, karena aku ingin meminjam sebagian buku. Dan selanjutnya itu bab ke-6 atau bab terakhir mengenai daraf zaman. Bab yang terakhir yaitu daraf zaman wa daraf makan, yaitu keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, ad-daraf zaman merupakan isim yang dibaca nasab atau fathah yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan, seperti sobahan pagi hari, masaan sore hari, yauman hari ini. Daraf zaman intinya itu kata yang menunjukkan waktu. Nah, sedangkan daraf makan kata yang menunjukkan tempat. Isim atau isim yang dibaca nasab dan menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan, seperti amama di depan, tahta di bawah, janiba di samping, syarkun pasar. Seperti itu. Jadi sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.